Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada dan juga jemaah Masjid Al-Hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di kesempatan pagi hari ini kita kembali dimudahkan untuk bersama-sama duduk di majelis ilmu di masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam guna untuk menyimak lanjutan kajian rutin kita bersama guru kita Ustaz Maududi Abdullah LC Hafizahullah Ta'ala di Fikih Asmaul Husna di pertemuan yang ke-55. Alhamdulillah kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan. Senantiasa kita bermohon salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya, dan tentunya kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Baik para pemirsa dan juga jemaah Masjid Al-Hijrah, seperti biasa sebelum kita menyimak lanjutan kajian di serial ke-55 ini, kita akan membahas subbahasan Al-Ali, Al-A'la dan juga Al-Muta'al. Nanti seperti apa dan bagaimananya nanti kita akan sama-sama menyimak dari guru kita dan semoga Allah mudahkan kita bisa mengambil faedah ilmunya. Seperti biasa di akhir sesi nanti antum juga bisa bersoal jawab seputar tema kita lebih utamakan. Menulis pertanyaan di kertas untuk jemaah yang ada di Masjid Al-Hijrah dan untuk pemirsa boleh di 0811 755 0606. Baik para pemirsa dan jemaah semua, kita langsung saja berikan kepada guru kita untuk kesempatan hari ini tanpa memperpanjang mukaddimah. Kepada guru kita persilahkan, faliyatafadhal masykurah mahjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, yang telah mengasihi dan menyayangi kita dengan kasih sayang yang tidak akan ada yang tahu hebatnya kasih sayang itu selain Dia. Karena apa yang dimiliki Allah semuanya adalah kesempurnaan, puncak daripada segala sesuatu, dan tidak ada yang tahu kadarnya kecuali Dia. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Manusia
hamba tidak tahu sesuatu tentang Allah, tidak tahu secara sempurna. Yang mereka tahu hanyalah apa yang Allah inginkan untuk mereka tahu. Dan ini kaidah berlaku umum ketika kita bicara tentang Allah. Yang kita tahu hanyalah sesuatu yang Allah beritahu kepada kita. Dan yang tidak kita ketahui jauh lebih banyak tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah makhluk yang paling mencintai makhluk. Manusia yang cintanya kepada manusia tidak ada yang melebihi cinta beliau kepada manusia sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita melihat bagaimana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam hidup, perjuangan, penderitaan, aneka ragam hal-hal yang harus beliau lalui yang sangat penuh dengan rintangan. Semua itu adalah bukti cinta dan kasih sayang beliau untuk manfaat dan kebaikan manusia. Oleh karena itu merupakan kewajiban kita untuk menjadikan beliau orang yang kita cintai lebih daripada cinta kita kepada siapapun manusia di permukaan bumi, termasuk kedua ayah dan ibu kita. Itu yang dikatakan oleh beliau salawatu rabbi wa salamuhu alaihi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tak akan sempurna iman kalian sampai kalian menjadikan aku lebih dia cintai dari ayahnya, dari anaknya, dari seluruh manusia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kembali pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan kebersamaan kita di dalam belajar ilmu tentang Allah, fiqih asma'i was sifat, bahagian daripada tauhid, belajar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan dia adalah pondasi utama agama seorang insan, karena sesungguhnya tauhid rububiyah adalah perbuatan-perbuatan dari Allah yang memiliki sifat-sifat, dan tauhid al-uluhiyah adalah perbuatan hamba untuk mengesahkan Allah yang memiliki nama dan sifat. Maka Allah dan yang berhubungan dengan Allah adalah puncak sesuatu. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengambil beberapa kaedah dari surat Asy-Syura ayat yang ke-11, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan beberapa poin penting, beberapa kaedah ahlu sunnah wal jamaah dalam bahasan tersebut. Laisa kamitslihi syai', sebagaimana yang kita telah sampaikan, adalah nafi, menafikan dari Allah bersamaan dengan makhluk manapun. Wa huwas sami'ul basir, dan dia yang mendengar. Kita selalu menerjemahkan maha mendengar, al-basir yang melihat, dan kita selalu menerjemahkan maha melihat.
dan dialah Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Ini disebut dengan itsbat, menetapkan untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Lawan daripada nafi, meniadakan. Nafi meniadakan, dan yang tadi dia ditiadakan adalah tidak adanya, ditiadakannya persamaan antara Allah dengan makhluk manapun. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu apapun selain dia yang sama dengan dia. Ini kaidah nafi, dan yang dinafikan dalam ayat ini adalah persamaan makhluk dengan Allah. Semua yang berhubungan dengan Allah, tidak ada yang sama dengan makhluk kecuali sama penyebutan, dan ini yang kemarin kita bahas. Wa huwas sami'ul basir, ini adalah itsbat, menetapkan untuk Allah bahwa Allah memiliki nama Sami', memiliki sifat sama', memiliki nama Al-Basir, dan memiliki sifat Al-Basar. As-sama' yaitu mendengar, dan Al-Basar yaitu melihat. Kaidah berikutnya adalah Ahlu sunnah wal jamaah kalau bicara tentang Allah memperbanyak al-itsbat, bukan nafi. Aqidah ahlu sunnah wal jamaah kalau bicara tentang Allah, kalau mereka ingin mendetailkan pembicaraan tentang Allah Rabb mereka, maka mereka memperbanyak itsbat, mendetailkan al-itsbat, dan mereka mengglobalkan nafi. Bicara tentang Allah, kalau bicara itsbat, detail. Ahlu sunnah detail dalam masalah itsbat tentang Allah tabaraka wa ta'ala. Namun kalau berbicara tentang Allah yang sifatnya nafi, maka global saja. Tidak didetailkan pembicaraan nafi tentang Allah. Dan kaidah ini diambil dari Al-Quran. Kaidah ini diambil dari mana? Dari Al-Quran. Perhatikanlah Al-Quran dari awal sampai akhir. Ketika Allah berbicara tentang dirinya, bukankah Al-Quran itu kalamullah, pembicaraan Allah tentang Allah? Wa huwa a'lamu bihi, dan tidak ada yang lebih tahu Allah lebih daripada Allah. Dan di dalam Al-Quran Allah mengajarkan kepada kita, kalau bicara tentang Allah perbanyak itsbat, detailkan dalam masalah itsbat, dan masalah nafi global-global saja, mujmal-mujmal saja, jangan tafsil. Lihatlah di dalam Al-Quranul Karim, kalau sudah bicara tentang Allah, pembicaraan tentang Allah yang paling banyak itu adalah itsbat. Allah mendengar, Allah melihat, Allah menyayangi. Masalah kemarin coba lihat bahasan kita, Allah memaafkan, Allah mengampuni, Allah banyak mengampuni, Allah menerima taubat. Detail dalam bahasan tentang sesuatu yang akan kita yakini tentang Allah dalam bab itsbat. Allah itu, pembahasan kita sekarang, Ali, Al-A'la, Al-Muta'al. Allah tabaraka wa ta'ala di akhir surat Al-Hasyr, Allahu la ilaha illahu Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwir. Coba lihat, Allah tabaraka wa ta'ala
ketika berbicara tentang Allah dalam bab-bab isbat, Allah ditilkan. Allah penguasa, perkasa, paling agung, paling besar. Allah yang mengatur segala urusan, Allah yang bicara tentang Allah itu detail sekali. Maka dari sini akidah ahlu sunnah, kalau sudah bicara tentang Allah, mereka mentafsil, mendetailkan dan memperbanyak pembicaraan tentang Allah di dalam bab al-itsbat. Namun lihat ketika Allah bicara tentang nafi, Allah menafikan sesuatu darinya, maka yang ada adalah global, tidak ditafsil, tidak seperti itsbat. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Sudah cukup. Global saja dan mencakup aneka ragam dalam bahasan global itu. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Sudah selesai. Tidak didetailkan bagaimana Allah mendetailkan al-itsbat tentang dirinya. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Rabbmu tidak menzolimi siapapun. Sudah. Tidak diperbanyak, Allah tidak menzolimi, Allah tidak mempersulit kalian, Allah tidak, Allah tidak, Allah tidak. Tidak demikian. Maka mengambil kaidah daripada Al-Quranul Karim ketika bicara tentang Allah, maka yang dibicarakan tentang Allah itu tentang itsbat, diperbanyak, ditafsil, didetailkan bahasan tentang sesuatu yang bicara tentang Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun kalau dia sifatnya adalah nafi, maka ahlu sunnah menafikan dari Allah dalam kalimat-kalimat global, tidak didetailkan. Lihatlah hampir pada setiap akhir ayat Allah bicara tentang dirinya. Hampir setiap akhir ayat Allah bicara dirinya dengan nama-namanya, Sami, Al-Alim, Al-Basir, Al-Ghafur, Ghafurur Rahim, Sami'un Alim, Afuun Karim, Aliyul Kabir, Al-Aliyul Azim, Al-Hamidul Majid. Dan tidak seperti itu kalau bahasannya adalah apa? Nafi. Tidak diulang-ulang dengan aneka ragam ayat. Ini kaidah dan disebut oleh para ulama, kaidah ini adalah al-aslu fil asma'i wa sifat al-itsbat lan nafi. Hukum asal bicara asma wa sifat adalah itsbat, bukan nafi. Al-aslu fil asma'i was sifat, hukum asal bicara asma dan sifat dalam kaidah asma was sifat adalah bicara itsbat. Tetapkan untuk Allah, sebut sesuatu tentang Allah yang dia adalah bab Allah itu diitsbat, memiliki ini, sifat ini, sifat ini, sifat ini, sifat ini, sifat ini, sifat ini. Semakin banyak menyebut tentang Allah, Allah semakin mulia dalam sebutan. Dalam sebutan itu akan semakin tinggi. Berbeda kalau yang ditafsil, didetilkan adalah nafi. Kalau yang didetilkan adalah nafi, yang ada adalah penghinaan. Yang ada adalah penghinaan, bukan pujian. Mari kita lihat. Si A ingin memuji seorang raja. Lalu dia ditilkan dalam itsbat. Lihat hasilnya. Lihat hasilnya. Engkau adalah orang yang perkasa. Engkau orang yang bijaksana. Engkau orang yang adil. Engkau adalah orang yang pengasih.
engkau orang penyayang, engkau peduli kepada rakyat, engkau orang dermawan, engkau orang yang selalu mencurahkan aneka ragam perhatian, engkau adalah orang yang berlaku benar-benar membela yang lemah, dan engkau benar-benar peduli kepada para penjahat agar diditilkan. Engkau adalah orang yang selalu membuka pintumu untuk rakyatmu, engkau orang yang berlapang dada atas kesalahan rakyat-rakyatmu, engkau adalah orang yang berlelah-lelah untuk kebaikan rakyatmu. Semakin banyak pujiannya, itu akan mengundang apa? Akan mengundang apa? Semakin mulia dalam penyebutan. Makna pemuliaannya itu terasa. Apa yang Anda maksud? Coba sekarang ganti. Ingin memuji raja, banyakkan nafinya. Engkau tidak pengecut. Engkau tidak pengecut. Engkau bukanlah pengemis. Engkau bukanlah orang yang zalim. Engkau bukanlah orang rendah. Engkau bukanlah orang yang tak tahu malu. Engkau bukanlah orang yang... Coba, pujiannya bentuknya adalah nafi kepada raja itu. Semakin banyak engkau menyebutkan nafinya, semakin menghinakan raja itu. Engkau bukanlah orang yang tak tidur. Engkau bukanlah orang yang tak peduli. Engkau bukanlah orang yang yang meminta-minta. Engkau bukanlah orang yang mengharapkan sesuatu dari rakyatmu. Engkau bukanlah orang. Ini nafi. Ini adalah apa? Nafi. Semakin banyak disebut kepada orang, yang hadir bukanlah pujian. Yang hadir adalah penghinaan. Engkau bukan orang yang tuli, engkau bukan orang yang buta, engkau bukanlah orang yang tak mampu berbuat, engkau bukanlah orang yang lemah, engkau bukanlah orang. Coba perbanyak nafi dalam pujian kepada seseorang. Yang hadir bukanlah pujian, yang hadir penghinaan. Maka di sini para ulama memperhatikan dan memberikan kepada kita kaidah kalau bicara tentang Allah tidak diditilkan nafi, namun yang diditilkan apa? Al-itsbat. Perhatikan ahlul bid'ah. Kalau mereka bicara nafi, ditil. Kalau mereka bicara nafi, ditil. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di samping, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di dalam alam, tidak di luar alam, tidak menyatu dengan makhluk, tidak juga bergabung dengan makhluk, tidak. Ini bukan akidah Ahlussunnah. Detail dalam bicara Allah Tabaraka wa Ta'ala bukan akidah Ahlussunnah dan bukan amalan Ahlussunnah. Ahlussunnah meniru Al-Quran. Dalam nafi mereka cukup laisa kamitslihi syai', selesai. Global, akan tetapi di dalamnya tercakup aneka ragam yang sangat banyak. Dinafikan persamaan, apa saja bicara persamaan masuk di dalam laisa kamitslihi syai'. Cukup diglobalkan saja. Tidak dinafikan dalam berbicara tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala secara detail nafi itu, enggak. Karena pujian tidak cocok dengan penyebutan nafi secara detail. Pujian itu cocoknya dengan menyebut isbat secara detail. Engkau pengasih, engkau penyayang, engkau pemurah, engkau penerima taubat, engkau maha mendengar, engkau maha melihat, engkau maha perkasa, engkau maha bijaksana, engkau maha adil, engkau maha sombong dengan engkau maha pencipta, engkau maha kuasa, engkau maha. Terus sebutkan, makin banyak engkau menyebut tentang Allah dalam bab isbat, maka engkau semakin memuliakan Rabbmu. Namun bicara tentang nafi cukup diglobalkan saja.
Wala yadhlimu rabbuka ahada, Rabbmu tidak menzolimi siapapun. Sudah, kalimat singkat, namun di dalamnya menghancurkan seluruh aneka ragam penzoliman dari Allah kepada makhluk. Perlu didetailkan bagaimana penzoliman itu terjadi. Engkau tidak akan begini, engkau tidak akan begini, engkau tidak akan begini, engkau tidak akan begini. Itu tidak perlu. Tidak begitu akidah Ahlussunnah. Kalau sudah berbicara tentang nafi tentang Allah, cukup global saja. Ini diambil dari Al-Quranul Karim. Begitulah Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran kalau bicara tentang dirinya. Berikutnya, kaidah berikutnya, nafi tentang Allah, nafi tentang Allah di dalamnya terdapat kesempurnaan sifat yang merupakan lawan nafi. Suatu kita ketika bicara nafi tentang Allah, maka di dalamnya terkandung kesempurnaan makna yang dia adalah lawan daripada nafi itu sendiri. Agak sulit tulisannya, tapi insya Allah dengan contoh nanti akan terasa jelas. Kalau menafikan sesuatu tentang Allah, maka di dalam nafi itu terkandung kesempurnaan makna yang dia adalah lawan dari nafi itu sendiri. Silakan antum buat kaidahnya seperti, maksudnya tulisannya seperti apa, yang penting antum paham. Jika menafikan sesuatu tentang Allah, maka di dalam nafi itu terkandung kesempurnaan makna dari lawan daripada yang dinafikan. Mari kita lihat. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Rabbmu tidak pernah menzolimi siapapun. Nafi ini nafi? Baik, ambil kaidah. Sesuatu yang dinafikan tentang Allah, maka di dalam nafi itu terkandung kesempurnaan makna lawan daripada nafi. Lawan daripada nafi apa? Zolim, lawannya apa? Lawannya apa? Lawan zolim apa? Zolim lawannya apa? Adil. Lawan zolim apa? Adil. Ketika seorang muslim, seorang mukmin, seorang muslimah, seorang mukminah menafikan sesuatu tentang Allah, maka di dalam nafi itu terkandung kesempurnaan makna lawan dari apa yang dinafikan. Ketika Allah menafikan dari dirinya kezaliman, wala yadhlimu rabbuka ahada, maka terkandung di dalam nafi itu kesempurnaan sifat yang dia adalah lawan kezaliman, yaitu keadilan. Maka ketika dinafikan dari Allah kezaliman, maknanya adalah Allah maha sempurna dalam keadilan. Allah maha sempurna dalam keadilan. Terkandung di dalam makna nafi kesempurnaan makna lawan dari apa yang dinafikan. Mengerti maksudnya? Paham atau tidak? Kalau kata-kata yang awal tadi agak rumit, namun dengan contoh insya Allah akan jelas. Ketika Allah menafikan dari dirinya kezaliman, maka terkandung di dalamnya kesempurnaan keadilan. Maka terkandung di dalamnya kesempurnaan keadilan.
Nah, lawan daripada zalim adalah adil. Jadi, nafi itu didatangkan untuk mendatangkan kesempurnaan lawan daripada yang dinafikan. Begitu semua nafi tentang Allah. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak akan Allah itu ngantuk dan tidur. Nafi atau tidak? Nafi. Allah itu tidak ngantuk dan tidak tidur. Bukan sekedar memberitahu kita bahwa Allah itu tidak ngantuk dan tidak tidur. Bukan sekedar itu. Namun di dalamnya terkandung kesempurnaan Allah yang maha hidup, maha mengatur, maha mengurus seluruh urusan. Terkandung di dalamnya makna itu. Kalau Allah yang mengatur alam semesta ini tidur, siapa yang ngatur? Maka di dalamnya terkandung kesempurnaan hidup dan kesempurnaan maha mengatur, kesempurnaan maha menguasai segala sesuatu. Semua yang ada di langit dan di bumi ini, perintah dan larangannya datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan itu sempurna. Kenapa? Karena Allah dalam mengaturnya itu, dalam menguasainya itu, dalam memerintahkan dan melarangnya itu, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak ngantuk dan tidak tidur. Tak pernah tidur, tak pernah ngantuk. Mendatangkan kesempurnaan maha hidupnya Allah, kesempurnaan maha mengaturnya Allah, kesempurnaan maha mengawasi Allah, kesempurnaan maha mengatur segala urusan hamba-hambanya di langit dan di bumi. Karena yang maha mengatur itu sempurna dalam pengaturannya, sempurna di dalam kekuasaannya, sempurna di dalam memerintahnya, karena dia tidak tidur dan tidak ngantuk dan tidak tidur. Sulit kaidah yang kedua ini? Sulit atau tidak? Hal ta'lamu lahu samia. Tahukah kalian ada sesuatu yang sama dengan Allah? Dinafikan. Tidak ada yang sama dengan Allah. Menunjukkan ahad. Bahwa Allah itu ahad. Tidak ada yang sama dengan Allah. Menafikan sesuatu yang di dalamnya tidak terkandung yang tadi, tak terkandung kaidah yang kedua ini, maka itu bukan nafi yang sifatnya pujian. Nafi mutlak, nafi mutlak, nafi mutlak, menafikan mutlak saja. Maksudnya ya ditiadakan, namun di dalamnya tidak ada terkandung yang tadi. Tidak ada terkandung kesempurnaan makna yang dia adalah lawan dari yang dinafikan. Maka nafi seperti ini bukanlah pujian. Bukanlah pujian. Disebut oleh para ulama dalam bahasannya nafi mutlak, menafikan secara mutlak saja, hanya sekedar menafikan saja. Di dalamnya tidak terkandung kesempurnaan makna lawan daripada sifat yang dinafikan, itu bukan pujian. Maka pujiannya adalah apabila di dalam nafi itu terkandung kesempurnaan lawan daripada yang dinafikan. Di saat seseorang menafikan dari seorang raja sesuatu nafi yang di dalamnya tidak terkandung yang tadi apa? Kesempurnaan lawannya, maka itu bukan pujian. Contoh, kita nafikan dari seorang raja, engkau bukanlah orang yang doyan makan.
Apa maknanya? Orang bukan orang yang doyan makan. Apa yang diinginkan darinya? Apa maksud menafikan sesuatu dari raja dalam bentuk pujian? Engkau bukanlah orang yang suka main domino. Engkau menyebut seseorang, engkau ingin memuji seseorang raja dengan nafi, tapi nafimu nafi yang mutlak, yang tidak ada di dalamnya pujian. Di dalam nafi itu nggak ada pujian. Kalau nafinya begini, engkau tidak pernah menzolimi. Apa kandungan maknanya? Apa kandungan maknanya? Keadilan. Engkau tidak pernah menzolimi. Tapi engkau orang yang tidak suka domino. Apa kandungan maknanya? Apa pujian di balik nafi mutlak? Nggak ada pujiannya. Maka pujian-pujian tentang Allah di dalam nafi adalah kesempurnaan makna lawan dari yang dinafikan. Kesempurnaan makna lawan dari yang dinafikan. Allah tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya anak. Karena Allah itu maha sempurna di dalam hidup, dia tidak butuh istri, dia tidak butuh anak. Allah hidupnya sempurna, tidak pernah punya ketergantungan kepada siapapun. Hidupnya sempurna tanpa anak, tanpa istri. Dan ini terkandung di dalamnya kesempurnaan hidupnya Allah. Dia tidak butuh siapapun. Dia tidak butuh istri, tidak butuh anak. Subhanahu wa ta'ala. Sehingga menafikan anak dan istri dari Allah, maknanya adalah kesempurnaan maha hidupnya, maha sempurnanya hidup Allah, dan maha tidak tergantung dan tidak butuh apapun dan siapapun. Allah menafikan dari dirinya lelah, ya atau tidak? Allah menafikan dari dirinya lelah. Walam ya'ya bi khalqihinna. Allah tidak lelah ketika menciptakan langit dan bumi yang sangat luas ini. Allah nafikan dari dirinya apa? Lelah. Ketika Allah menafikan dari dirinya lelah, di dalamnya terkandung makna apa? Maha kuat, maha sempurna dalam kekuatan. Sehingga penciptaan alam yang sedemikian hebat, luar biasa, banyak, luar biasa, rumit ini tidak membuat Allah lelah. Paham yang dimaksud? Ma'asyiral muslimin, paham yang dimaksud? Maka nafi tujuannya adalah untuk mendatangkan makna yang sempurna dari makna yang berlawanan daripada yang dinafikan. Sifat lawan daripada sifat yang dinafikan itu adalah kesempurnaan. Ketika kita sedang memuji seorang santri, ketika kita memuji seorang santri dengan mengatakan engkau tidak pernah bermain dalam belajar, yang dinafikan bermain, engkau tidak pernah bermain dalam belajar. Apakah ada makna kesempurnaan, makna di balik itu? Ya, engkau orang yang serius, engkau orang yang benar-benar beradab dan berakhlak ketika majelis. Engkau tidak pernah menodai majelismu dengan tidak memperhatikan guru yang sedang berbicara. Engkau adalah orang yang selalu menghormati gurumu dan perhatian kepada pelajaranmu. Itu makna yang diinginkan ketika menafikan dari santri apa yang tadi dinafikan. Coba nafikan, nafi mutlak. Engkau tidak memakai baju warna merah. Apa maksudnya? Apa kandungan pujian di dalamnya? Hah? Engkau tidak memakai pena yang berwarna hijau. Nafi mutlak. Nafi mutlak yang di dalamnya tidak ada pujian apapun. Apa pujian di dalamnya? Tidak ada pujian di dalamnya. Tetapi kalau seandainya yang disebut engkau dalam belajar subuh tak pernah ngantuk, ada pujian nggak dalamnya? Ada pujian. Ada yang ngantuk nggak? Ada yang ngantuk?
Anda lihat dari tadi memang ada kepala ke bawah, tapi Anda tidak tahu kepala ke bawah itu nulis apa ngantuk. Kepala yang ke bawah ada, tapi ngantuk apa nulis. Sulit membedakan ngantuk apa nulis karena Anda bukan mengetahui segala-galanya. Yang mengetahui segala-galanya adalah Allah. Baik, kaidah yang tadi yang pertama apa? Ahlu sunnah di dalam nafi dan isbat menditilkan isbat dan mengglobalkan nafi. Karena begitu Allah mengajarkan kita di dalam Al-Quran. Kalau sudah bicara Allah, bicaralah isbat. Perbanyak bicara isbat. Allah perkasa, Allah maha kuasa, Allah bijaksana, Allah maha adil, Allah maha pengasih, penyayang, maha pengampun, penerima taubat, memaafkan, Allah maha Allah. Terus sebut aneka ragam yang diisbat oleh Allah tentang dirinya di dalam Al-Quranul Karim, perbanyak sebanyak-banyaknya. Di dalamnya akan terkandung aneka ragam pujian dan semakin sempurna pujian hamba kepada Rabbnya, dan Allah tidak butuh pujian itu. Dan Allah tidak butuh pujian itu. Dia sudah mulia dengan tanpa pujian manusia. Namun secara makna pujian manusia akan semakin hebat apabila isbatnya diperbanyak. Dan jangan nafi yang diperbanyak. Nafi cukup apa? Diglobalkan saja. Dan begitu praktek Al-Quranul Karim kalau sudah bicara tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian kaidah yang kedua, nafi didatangkan di dalamnya terkandung kesempurnaan makna yang dia adalah lawan daripada yang dinafikan. Nafi didatangkan karena ingin memuji Allah dalam kesempurnaan sifat yang berlawanan dengan yang dinafikan. Engkau bukanlah pemalas. Lawannya apa? Rajin. Yang diinginkan itu memuji engkau itu rajin. Yang diinginkan itu memuji engkau itu rajin. Engkau bukanlah pemalas. Yang diinginkan itu adalah kesempurnaan rajin. Rajinnya yang luar biasa. Bukan apa ya? Bukan menafikan sesuatu yang di dalamnya tidak ada pujian. Engkau tidak masuk masjid tadi jam 3 pagi, engkau tidak masuk masjid tadi jam 2 siang. Apa sih yang diinginkan? Apa sih yang diinginkan? Apa sih pujian di dalamnya? Ada pujian. Maka menafikan yang di dalamnya tidak ada pujian, bukan itu yang diinginkan di dalam nafi-nafi yang berhubungan dengan Allah di dalam Al-Quran. Yang berhubungan dengan Allah dalam Al-Quran yang dinafikan adalah kesempurnaan lawan daripada yang dinafikan. Kesempurnaan lawan daripada yang dinafikan. Nafi mutlak itu bukan pujian. Nafi mutlak itu bukan pujian. Baik. Cukup tambahan 2 itu kaidah dalam isbat wal nafi, dalam nafi wal isbat yang berhubungan dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Dan lihat ahlu sunnah tidak lari dari Al-Quran, tidak lari dari Al-Quran. Alangkah mulianya orang-orang yang mengikuti salafus salih. Alangkah mulianya salafus salih dan orang-orang yang mengikuti mereka. Kaidah mereka itu kaidah yang tidak dibuat-buat. Mereka baca Al-Quran, mereka perhatikan Al-Quran, mereka ambil intisari dari Al-Quran, dan kaidah itu hanyalah mempermudah engkau untuk melihat apa isi Al-Quran. Kaidah itu adalah
sesuatu yang mereka buat untuk mempermudah dirimu melihat isi kandungan Al-Quran, bukan sesuatu yang diambil dari luar kemudian ayat Al-Quran dipakaikan kaedah itu. Ini salah satu beda ahlu sunnah dengan yang bukan ahlu sunnah. Ahlu sunnah hanya mengambil intisari daripada kitabullah azza wa jal, mengambil intisari daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lebih daripada mempermudah manusia untuk tahu apa isi Al-Quran, mempermudah manusia untuk tahu apa isi hadis. Kenapa? Karena dipelajari dulu baru diambil intisarinya sebagai kaidah. Kaidah yang tidak dibuat-buat. Dengannya engkau semakin mudah memahami kitab Rabbmu, dengannya engkau semakin mudah mempelajari hadis Rasulmu. Inilah yang dilakukan ahlu sunnah di dalam kaidah, bukan yang lain. Adapun ahlul bid'ah, mereka ciptakan kaidah, setelah itu mereka lihat Al-Quran yang berbeda dengan kaidah mereka, mereka coba lari-larikan maknanya, mereka coba tahrif, mereka coba ta'wil karena berbeda dengan kaidah mereka. Namun kaidah itu tidak seperti yang tadi, tidak hasil daripada mengambil intisari daripada kitabullah azza wa jalla. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala kokohkan hati kita di atas aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita masuk kepada kitab Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Al-Abbad hafizahullah wa hafizah jami'a ulama'il ummah. Dan bahasan kita pada hari ini memasuki Al-Ali, yang maha tinggi, Al-A'la yang paling tinggi, Al-Muta'al yang tinggi, subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalah. Tiga nama Allah tabaraka wa ta'ala yang ketiga-tiganya menunjukkan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala memiliki sifat maha tinggi. Sifat ulu, Allah memiliki sifat tinggi, dan ini sifat yang apabila diingkari berbahaya. Karena di dalamnya ada pengingkaran terhadap ribuan dalil. Para ulama yang ahli dalam agama kita coba untuk mengumpulkan dalil-dalil yang berhubungan dengan sesuatu yang bicara Allah itu maha tinggi, maka lebih daripada 2000 dalil dalam Al-Quran dan Sunnah. Lebih daripada 2000 dalil di dalam Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan bahwa Allah itu memiliki sifat tinggi. Di antaranya adalah nama Allah Al-Ali, yang artinya maha tinggi. Berarti Allah maha tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Al-A'la yang paling tinggi, maha tinggi. Al-Muta'al yang paling tinggi, yang maha tinggi Allah tabaraka wa ta'ala. Ini jelas dan tegas bahwa Allah itu di atas, memiliki sifat maha tinggi, dan tinggi itu di atas. Tak ada bisa difahami bahwa tinggi itu letaknya di bawah atau sejajar dengan makhluk. Saking banyaknya dalil-dalil di dalam Al-Quran yang bicara tentang makna bahwa Allah itu maha tinggi dan Allah itu di atas, saking banyaknya, maka para ulama mengelompok-ngelompokkan, bukan disebut satu persatu, dikelompok-kelompokkan. Ayat yang berhubungan dengan ini menunjukkan Allah di atas. Ayat yang berhubungan dengan ini menunjukkan Allah di atas, maha tinggi.
ayat yang berhubungan yang masalah ini menunjukkan Allah di atas. Mari kita lihat di dalam kitab pertama At-Tasrih bil Fawqiyah. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah tegas mengatakan Allah di atas. Nasnya tegas, Allah itu di atas. Menyebut bahwa Allah itu di atas. Fauq, di atas, menunjukkan Allah Maha Tinggi. Karena tegas Allah mengatakan Allah di atas. Lihat firman Allah, wa huwal qahiru fauqa ibadihi, dialah Allah yang maha kuasa, maha mengatur segala-galanya, fauqa ibadihi, fauqa ibadihi, di atas, fauqa di atas hamba-hambanya, tegas di atas. Yakhafuna rabbahum min fawqihim, malaikat-malaikat itu takut kepada Rabb mereka yang di atas mereka. Kalimat tegas di atas. Kemudian yang kedua, malaikat naiknya malaikat kepada Allah. Ayat-ayat yang bicara tentang malaikat naik kepada Allah. Ta'rujul malaik, dan itu tidak satu atau dua ayat, beberapa ayat di dalam Al-Quran bicara malaikat naik. Malaikat Jibril naik kepada Allah. Naik artinya apa? Di atas, tinggi. Tak ada yang difahami. Tak bisa memahami naik itu turun, itu nggak bisa. Atau ke samping, itu nggak bisa. Naik itu ke atas, ke ketinggian. Ke mana? Ke sesuatu yang tinggi. Maka malaikat naik menunjukkan Allah di atas, karena malaikat naik kepada Allah. Dan ayat yang berbicara malaikat itu naik banyak sekali di dalam Al-Quranul Karim. Tidak satu atau dua ayat Allah bicara malaikat naik, dan malaikat Jibril naik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kelompok, paham maksudnya dia kelompok-kelompok kan? Sekarang begini ya, kalau di dalam Al-Quran hanya satu atau dua ayat saja tentang Allah, sudah cukup itu sebagai akidah tentang Allah. Lalu bagaimana saking banyaknya tak bisa disebut satu persatu, dikelompok-kelompokkan. Kelompok pertama yang begini, kelompok kedua yang begini, kelompok ketiga yang begini. Dalam satu kelompok itu kadang-kadang puluhan dalil, mungkin ratusan dalil di dalamnya, di dalam Al-Quran dan Sunnah. Saking banyaknya yang menunjukkan bahwa Allah itu di atas. Maka mengingkari Allah di atas itu bermasalah besar dalam akidah. Yang ketiga, at-tasrih bis-su'ud ilaihi. Nas tegas bahwa ada daripada kalimat-kalimat suci yang naik kepada Allah, naik kepada Allah. Artinya ke atas, tak bisa dimaknai naik artinya ke bawah. Yang kelima, Allah menurunkan Al-Quran, menurunkan kitab. Allah menurunkan kitab, kami turunkan. Ayat bicara Allah menurunkan Al-Quran, menurunkan kitab, menurunkan petunjuk, menurunkan semua, menurunkan, menunjukkan Allah di atas. Karena yang namanya menurunkan itu dari atas ke bawah. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Diturunkannya kitab. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan syariat, kami yang menurunkan Al-Quran. Menurunkan artinya dari atas ke bawah. Seluruh kalimat Allah menurunkan di dalam Al-Quran, Allah menurunkan di dalam Al-Quran yang berhubungan dengan kitab menunjukkan Allah di atas. Karena tak ada yang namanya menurunkan kecuali dari atas ke bawah.
Maka kalimat ketika Allah di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang bicara Allah menurunkan Al-Quran, ini menunjukkan bahwasanya Allah di atas. Karena Allah menurunkan itu kepada hamba-hambanya, maka hambanya di bawah Allah dan Allah di atas hamba-hambanya. Nas-nas tegas bahwa Allah di langit. Nas-nas tegas bahwa Allah di langit. Aamintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dari yang di langit? Di langit. Maksudnya bukan di dalam langit, di atas langit. Di langit maknanya bukanlah di dalam, namun maknanya adalah di atas. Bukan di dalam, sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang yang ingin menolak bahwa Allah itu di atas. Ketika bicara tentang Allah di langit, oh di langit ya, langit, Allah di langit, artinya di dalam langit. Berarti langit lebih luas daripada Allah. Nggak mungkin ini makna seperti ini. Betul-betul nggak mungkin. Kalau itu makna yang Anda inginkan, tak mungkin langit lebih besar daripada Allah sehingga meliputi Allah, itu nggak mungkin. Kita berlepas diri daripada akidah yang menyatakan bahwa Allah di dalam langit sehingga dia diliputi oleh langit, dan langit lebih luas daripada Allah sehingga Allah berada di dalamnya. Itu mustahil. Itu bukan sifat Allah, namun makna fis sama, di atas langit. Karena makna fi di dalam Al-Quran, di dalam bahasa Arab, tidaklah semua maknanya adalah di dalam, namun fi datang dalam makna di atas, datang dalam makna di atas. Lihat hadis Nabi SAW yang dibawakan oleh beliau dalam bab ini. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Perintah Allah kepada kita hamba-hambanya, sayangilah man fil ardi, siapa yang ada di dalam bumi. Sayangi siapa yang ada di dalam bumi. Fi di dalam. Bukan fi di sini maknanya atas. Sayangi siapa yang berada di atas bumi. Karena nggak mungkin maknanya sayangi orang yang sudah mati. Yang masih hidup, yang berjalan di atas bumi jangan sayangi, yang di dalamnya saja sayangi. Bukan itu maknanya. Maknanya jelas yang sedang berjalan di atas bumi. Maka makna fi di dalam hadis ini bukan di dalam, tapi maknanya di atas. Sayangi yang ada di atas bumi. Man fil, namun memakai kalimat fi. Maknanya bukan di dalam tapi di atas. Irhamu man fil ardi, sayangi siapa yang di bumi. Yarhamkum man fis samai. Allah juga menggunakan kalimat fi di dalam bicara tentang Rasul, juga menggunakan kalimat fi ketika bicara tentang Allah fis samai. Maknanya bukan di dalam bumi, maknanya bukan di dalam langit, tapi maknanya di atas langit. Sayangi oleh kalian siapa yang ada di atas bumi, maka kalian akan disayangi oleh siapa yang ada di atas langit. Di atas maknanya bukan di dalam. Yang ketujuh, nas-nas tegas bahwa tangan diangkat kepada Allah. Dalam berdoa tangan diangkat kepada Allah. Diangkat maknanya naik ke atas. Dan yang diinginkan di atas. Tangan yang diangkat menghadap Allah. Diangkat berarti ke atas. Innallaha hayyun karimun yastahi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi an yaruddahuma sifra khaibataini. Allah itu malu, Allah itu maha mulia, malu kalau seorang hamba mengangkat tangan kepadanya, mengangkat tangan, mengangkat artinya ke atas, arahnya ke atas. Allah itu malu kalau seandainya mengembalikan keduanya itu kosong dan tidak dapat apa-apa. Jadi kalau sudah mengangkat tangan kepada Allah, selesai, pasti dapat sesuatu dari Allah. Pasti dapat. Allah itu malu kalau tidak memberikan sesuatu kepada hambanya yang mengangkat tangan kepadanya dalam berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Rabbul Izzati wal Jalal. Itu jelas ngantuk itu. Itu bukan serius itu. Tiduran. Nah, uduk cepat. Uduk sampingnya juga. Iya, samping yang berdiri tadi. Uduk. Berdiri wudu. Malak. Yang kedelapan, Rasul SAW yang tegas menunjuk ke langit, menunjuk ke arah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini kejadiannya di musim haji. Allah menunjuk kepada Allah dan mengatakan, Allahumma syhad, ya Allah saksikan, ya Allah saksikan, ya Allah saksikan. Rasul menunjuk ke atas. Dan soal mengangkat tangan untuk berdoa kepada Allah dan menunjuk, ini ijma' dalam amalan. Tak ada orang yang bisa menunjuk ke arah Allah kecuali ke atas, termasuk ahlul bid'ah sekalipun. Dia kalau sudah nunjuk tentang Allah, jarinya nggak bisa ke bawah, jarinya nggak bisa ke samping. Saya serahkan urusan saya kepada Allah, bisa nggak? Nggak bisa, apalagi ke bawah. Satu-satunya jari ini bisa mengarah kepada Allah adalah ke atas. Saya serahkan urusan saya kepada Allah. Nah, itu baru betul itu. Kalau Allah di mana-mana, gimana cara nunjuknya? Saya serahkan kepada nunjuknya. Nggak bisa. Fitrah nggak bisa. Fitrah nggak bisa. Dan yang paling ana herankan adalah orang kafir yang kalau ngogolin nunjuk ke atas. Itu nggak tahu nunjuk ke mana itu maksudnya itu. Apakah di dalam akidah mereka juga ditunjukkan bahwa Allah itu di atas? Atau itu hanyalah fitrah? Sementara di dalam akidah mereka tidak tahu Allah Rabb mereka ada di mana. Anak juga nggak tahu. Sekali-sekali anak kan nonton bola juga kayak antum. Anak juga manusia walau ndak suka. Tapi sekali-sekali nonton juga. Itu si kafir habis ngogolin apa nunjuk yang mana dia? Dan nggak muslim. Fitrah yang ada di dalam. Bagaimana mungkin ahlul bid'ah akan menolak sifat ulu, sifat tinggi milik Allah, sifat di atas milik Allah? Bagaimana menolaknya? Anak kecil yang belum belajar kalau sudah bicara Allah, kalau sudah saya menang, akhirnya saya sama Allah. Ayo, siapa yang lebih kuat dari Allah? Anak kecil itu. Kalau sudah jagoan-jagoannya kalah semua, dia pakai Allah lagi. Menunjuk ke atas. Yang kedelapan tadi ya. Yang kesembilan, Nabi kita tercinta SAW mengatakan bahwa Nabi naik Mi'raj ke atas, menghadap Allah, turun ketemu Nabi Musa, naik lagi ke atas, turun lagi ketemu Nabi Musa, kalau tidak salah di langit yang kelima. Kalau anda tidak salah, hafalan di langit yang kelima, Nabi Musa di langit yang kelima. Turun ke bawah ketemu Nabi Musa mengatakan umatmu nggak sanggup, 50 sholat nggak sanggup, wahai Muhammad, umatmu nggak sanggup. Naik lagi minta kurang kepada Allah, minta kurangkan untuk aku telah bertemu dengan kaum yang lebih kuat dari umatmu. Nggak mungkin engkau menyuruh kaummu 50 kali sholat. Maka Nabi Muhammad naik ke atas, minta kurang kepada Allah. Naik dulu ke atas.
Itu nas tegas ketika Mi'raj. Turun lagi ke bawah, ketemu lagi Nabi Musa. Berapa? Sudah jadi 45. Umatmu gak kuat, wahai Muhammad. Naik lagi kepada Rabbmu, minta kurang kepada Rabbmu. Naik lagi Nabi SAW, minta kurang kepada Allah. Dikurangi 5, sampai 5. Berarti sudah 7 kali. Minta kurang, dikurangkan terus. Ini penyayangnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sudah 5, Nabi Musa masih mengatakan umatmu gak kuat, wahai Muhammad. Naik lagi, minta turun, minta kurangkan kepada Allah. Kata Nabi Muhammad, saya sudah malu minta kepada Allah. Tapi benar apa yang dikatakan Nabi Musa, umatmu gak kuat. Coba lihat banyak yang gak sholat. Lihat, naik turun, naik turun, naik turun. Bukan hanya sekedar Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj sendiri sudah merupakan dalil. Nabi naik ke atas. Ketika dibawa oleh malaikat Jibril untuk bertemu Allah, Nabi dibawa naik ke atas. Langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Yang ke-10, Fir'aun ketika mencari Tuhannya Musa, dia naik ke atas. Fir'aun ketika mencari Tuhannya Musa, dia naiknya ke atas. Ya Haman ibni li sarha la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Wahai Haman, bangunkan untukku gedung tinggi, sarhan, gedung yang tinggi. Mudah-mudahan aku bisa mencapai langit. Aku ingin melihat Tuhannya Musa. Kenapa Fir'aun mencari Tuhannya Musa ke atas? Karena Nabi Musa memberitahu bahwa Rabbnya di atas. Nabi Musa memberitahu Fir'aun Rabbnya di atas, maka Fir'aun mencari Tuhannya Musa ke atas. Karena seluruh para nabi dan para rasul meyakini bahwa Allah di atas. Agama para nabi sama, akidah para nabi sama, hanya beda beberapa syariat. Namun dalam akidah satu. Di sini Syekh Abdul Razak membuat sebuah kalimat yang luar biasa. Beliau mengatakan, barang siapa yang menafikan Allah punya sifat tinggi di atas, maka dia punya kemiripan dengan Fir'aun. Karena dia tidak yakin Allah di atas. Dia ingin membuktikan dustanya Nabi Musa bahwa Allah di atas. Barang siapa yang menafikan keberadaan Allah di atas, sebagaimana Fir'aun ingin menafikan keberadaan Allah di atas, maka dia punya kesamaan dengan Fir'aun yang tidak mau menetapkan bahwa Allah di atas dan ingin membuktikan bahwa Nabi Musa berdusta. Barang siapa yang menetapkan Allah di atas, punya sifat tinggi, maka dia berada di atas manhajnya Nabi Musa dan manhajnya seluruh para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Itu yang dikatakan beliau di dalam kitab. Kita bawakan karena ini sesuatu yang berkata Abu Nasr As-Sijzi rahimahullah, dan imam-imam kita seperti Sufyan Ats-Tsauri, Malik bin Anas, Sufyan ibn Uyainah, Hammad bin Salamah, Hammad bin Zaid, Abdullah bin Mubarak, Fudail bin Iyad, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuya, semua mereka sepakat untuk menyatakan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan zatnya di atas arash. Sepakat. Semua mereka ini sepakat bahwa Allah itu di atas arash dengan zatnya, wa anna ilmahu bi kulli makan, dan ilmu Allah lah ada di setiap tempat, bukan zatnya. Zat Allah di atas arsy karena Allah maha tinggi dan tidak ada makhluk yang lebih tinggi daripada arsy. Tak ada makhluk yang lebih tinggi daripada arsy, maka Allah di atas arsy, di mana Allah maha tinggi dan tidak ada, seluruh makhluk ada di bawahnya. Sudah? Ini pengelompokan yang seperti yang tadi kita katakan, bahwa banyak ayat bicara Allah menurunkan,
banyak ayat bicara Allah mengangkat kepadanya, banyak ayat yang bicara malaikat naik, banyak ayat dan hadis yang berbicara Nabi Isa diangkat, Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW dibawa naik ke atas. Maka sifat tinggi yang dimiliki Allah ada 3. Sifat tinggi yang dimiliki oleh Allah ada 3. Ada di awal kitab, sifat tinggi yang dimiliki oleh Allah ada 3. Tinggi dalam kekuasaan. 1. Tinggi dalam kemuliaan. 2. Dan maha tinggi secara zat. 3. Dan yang ketiga, ini yang diingkari banyak ahli bid'ah. Mereka sepakat bahwa Allah maha tinggi secara kemuliaan, Allah maha tinggi secara kekuasaan. Namun mereka banyak mengingkari Allah maha tinggi secara zat. Dan ini spesial akidah ahlu sunnah. Allah juga maha tinggi secara zat. Dan pengelompokan-pengelompokan tadi itu untuk menunjukkan bahwa Allah maha tinggi secara zat. Zat Allah itu di atas arsy. Dan ini akidah yang sangat-sangat kuat dan kokoh, yang mengingkarinya berbahaya. Maka nasihat ana pada kesempatan yang berbahagia ini untuk saudara-saudariku yang hadir di majelis ini dan saudara-saudariku yang menyimak kajian ini dan yang siapapun yang mendengar setelahnya, tinggalkan akidah Allah di mana-mana. Tinggalkan akidah Allah di mana-mana. Yang di mana-mana itu ilmunya, yaitu ia mengetahui, ia mendengar, ia melihat, tak ada yang tersembunyi darinya. Namun zat Allah di atas. Zat Allah maha tinggi. Wallahu ta'ala alam. Ini bahasan kitab kita pada kesempatan kali ini. Silahkan kembali secara ingin dalil-dalilnya di dalam kitab lengkap. Ana sengaja tidak membawakan itu karena memang yang diinginkan adalah maknanya. Sampai di sini materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk materi lanjutan kita di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh guru kita bisa kita ambil ilmunya dan kita amalkan dalam kehidupan. Baik, sesuai yang diinformasikan oleh Ustaz, kita akan jawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk di nomor WhatsApp di 0811755606. Untuk pertanyaan pertama, sepertinya ada hubungan dengan yang dibahas oleh guru kita tadi dari Ibu Reni di Tangerang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, apa yang dimaksud dengan nafi dan juga al-isbat, Ustaz? Syukran wa jazakallahu khairan wa barakallahu fiik, Ustaz. Nafi meniadakan hal-hal yang berhubungan dengan Allah. Tidak ada yang sama dengannya. Allah tidak menzolimi siapapun. Allah tidak ngantuk. Allah tidak tidur. Allah tidak lelah menciptakan langit dan bumi. Allah tidak ada yang sama dengannya. Ini meniadakan. Namanya nafi dalam bahasa Arab. Ifbat menetapkan. Allah maha kuat. Allah maha melihat. Allah maha mendengar. Allah memiliki kekuasaan, Allah memiliki kedikdayaan, Allah memiliki sifat pengasih dan penyayang, Allah memiliki sifat pemaaf, Allah memiliki, menetapkan bahwa sesuatu dimiliki oleh Allah dan punya Allah tabaraka wa ta'ala. Ini namanya menetapkan. Ini disebut dengan itsbat, itu bahasa Arab. Ya, menetapkan untuk Allah sesuatu dan meniadakan. Meniadakan bahasa Arabnya nafi. Menetapkan bahasa Arabnya itsbat. Wallahu ta'ala alam. Nah. Baik, jazakallah khairan untuk jawabannya. Semoga Ibu Reni di Tangerang Selatan bisa paham dari jawaban guru kita. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi.
Di tempat saya kalau mau berzikir selalu membaca ya Allah, Rabbana, baru subhanallah, Allahu Akbar 33 kali. Selanjutnya baca ilahukum wal ilahu wahid. Yang jadi pertanyaan Ustadz, selalu membaca ayat Allah tersebut, apakah ada contoh dari Nabi kita Muhammad SAW? Mohon pencerahannya Ustadz, terima kasih. Kalau selalu, yang ditanyakan selalu, kalau itu satu hal yang dibaca yang tidak dirutinkan, maka itu bagian daripada kalimat yang luar biasa. Allahu Rabbuna wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illallah. Namun kalau dirutinkan dalam waktu-waktu tertentu, membaca kalimat-kalimat tersebut, merutinkannya di waktu-waktu tertentunya, ini membutuhkan dalil. Namun kalau dia adalah zikir umum, la ilaha illa anta subhanak, la ilaha illallah wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa hu, lalu dibaca, tidak dibaca umum, tidak ditetapkan untuk waktu tertentu, untuk ibadah tertentu, di setiap ibadah tertentu, setelah ibadah tertentu, sebelum ibadah tertentu. Contoh begini, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dia adalah kemuliaan atau tidak? Kalimat yang agung atau tidak? Kalimat yang hebat atau tidak? Iya. Tapi ada orang yang sengaja membacanya sebelum takbiratul ihram. Ada orang yang membacanya sebelum dia takbiratul ihram, salat fardu, dia baca dulu Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baru dia Allahu Akbar. Siapa yang menyuruh Anda membaca surat itu setiap mau takbiratul ihram? Rasul Anda tidak melakukannya. Ini yang Anda maksud supaya Anda faham, saudaraku, saudariku, bahwa kalimat tadi kalimat mulia, namun mengkhususkannya dalam waktu tertentu, pada amal tertentu, itu butuh dalil. Sebagaimana Qul a'udzu birabbin nas, kalimat mulia, sampai akhir ayat kalimat mulia. Wallahi kalimat mulia, tak ada kalimat di permukaan bumi ini yang lebih mulia daripada Al-Quranul Karim. Dan bahagian daripada Al-Quranul Karim adalah Qul a'udzu birabbin nas sampai akhir. Tak ada keraguan di dalamnya sedikit pun. Namun Rasul tidak mengkhususkan membaca Qul a'udzu birabbin nas itu di sebelum takbiratul ihram. Dan 2 hari yang lalu ana mendengar kaum muslimin di samping ana mau salat sebelum takbiratul ihram, dia baca Qul a'udzu birabbin nas dulu. Yang lazim ana dengarkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah gitu. Itu lazim ana dengarkan. Orang istighfar dulu baru takbiratul ihram. 2 hari yang lalu anda mendengar orang yang membaca Qul a'udzu birabbin nas sebelum takbiratul ihram, dan itu membuat dia berjarak antara takbiratul ihramnya dengan takbiratul ihramnya imam. Padahal imam sudah takbiratul ihram, dia masih belum, masih membaca sesuatu, dan anda dengarkan dia membaca Qul a'udzu birabbin nas dari awal sampai akhir. Siapa yang menyuruh Anda membaca Qul a'udzu birabbin nas sebelum takbiratul ihram? Rasul saja yang lebih mengerti tentang Qul a'udzu birabbin nas tidak membacanya sebelum takbiratul ihram. Maka mengkhususkannya itu yang masalah. Mengkhususkan sesuatu yang tidak dikhususkan Nabi. Dikhususkan waktunya, dikhususkan tempat membacanya, dikhususkan surat yang dibaca. Siapa yang menyuruh mengkhususkan? Ini butuh dalil. Dan kita tidak menafikan kemuliaan Qul a'udzu birabbin nas. Maka wa ilahukum ilahu wahid, ayat yang luar biasa, ayat tentang tauhid, ayat tentang ifradullah. Namun jangan dikhusus-khususkan. Mengkhususkannya itu butuh dalil, dan ana tidak tahu dalilnya dari yang ditanyakan pengkhususan tadi. Wallahu a'lam. Baik, syukran jazakallahu khairan untuk jawabannya. Semoga hamba Allah di meninjau bisa paham, dan tentunya ini adalah ilmu juga untuk kita bersama. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apa nasihat Ustaz untuk anak yang jadi asing di tengah keluarga Ustaz karena menjaga sunnah, sementara hampir seluruh keluarga anak masih kental dengan amalan-amalan bid'ah Ustaz? Syukron Ustaz. Tidakkah Anda berbahagia dengan kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah Anda berbahagia dengan kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah memberikan kabar gembira orang yang dianggap asing karena berpegang teguh dengan agamanya.
Fatuba lil ghuraba, maka kabar gembira untuk orang-orang yang asing. Rasul memberikan kabar gembira. Tidakkah Anda gembira dengan kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fatuba lil ghuraba. Ada ta'mal. Ada ta'mal. Apa yang antum lakukan? Fatuba lil ghuraba. Oke, tertawa lagi antum juga sebenarnya. Fatuba lil ghuraba, maka kabar gembira untuk orang-orang yang dianggap asing. Kabar gembira dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah Anda gembira wahai saudariku dapat kabar gembira itu? Maka orang yang tidak bergembira dengan kabar gembira dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini yang aneh. Rasul yang memberikan kabar gembira, bukan raja-raja dunia. Wallahi kalau dijanjikan kepada kita emas 10 ton dengan keterasingan kita berpegang teguh dengan agama, mungkin kita kejar. Biarlah terasing agama, yang penting dapat emas 10 ton. Yang ada di akhirat lebih baik daripada 10 ton emas murni itu. Maka bergembiralah dengan kabar gembira dari Nabi kita tercinta SAW. Dan bukan Anda saja, siapapun yang di akhir zaman ini berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan merasakan keterasingan itu. Di tengah masyarakatnya, di tengah keluarganya bahkan. Wallahu a'lam. Nah, maka bergembiralah dan bersabarlah. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Berikutnya, Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, karena sering nonton konten bahaya makan gorengan serta ini dan itunya, saya jadi merasa harus hijrah dari penjual gorengan ke sayuran Ustadz. Takut zalim sama pelanggan yang lain. Bagaimana nasihat Ustadz? Syukron Ustadz untuk jawabannya. Selagi Anda tidak mengharamkan, maka silahkan talak dengan goreng-gorengan, nggak ada masalah. Tapi jangan diharamkan. Dan untuk tidak mengharamkannya itu sekali-kali makan juga. Misalnya sekali setahun, sekali 6 bulan, untuk mendatangkan makna bahwa saya tidak mengharamkan. Yang tidak boleh itu adalah mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Yang tidak boleh itu adalah mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Itu halal. Goreng-gorengan itu tidak ada ulama yang mengharamkannya. Ngomong apa sih? Ngomong apa itu? Tengok ke belakang lagi. Mata itu. Ngomong apa itu pentingnya? Itu ngomong apa dengan sebelah? Ini belum selesai kajian. Mungkin kalau udah jawab, kajian udah selesai. Jangan diharamkan. Tidak boleh mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Tak ada ulama yang mengharamkan gorengan. Di sini tidak ada, di sana di negeri para ulama juga ada gorengan walaupun sifatnya bukan bakwan. Tapi gorengan juga, berasal dari tepung-tepungan juga. Tak ada yang mengharamkan, maka jangan diharamkan. Tapi kalau antum mendengarkan bahwa tepung yang digoreng itu buruk untuk kesehatan, memperbanyaknya akan membuat aneka ragam penyakit, ini penyakit itu, dan antum dengarkan itu dari orang-orang yang membahasnya, silahkan. Lalu antum berusaha untuk menjauhinya dari kehidupan antum, silahkan, tapi jangan diharamkan.
Dan untuk itu lakukan juga sekali-kali memakannya untuk mendatangkan makna saya tidak mengharamkan. Wallahu a'lam. Nah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah Ustaz, mau bertanya. Ustaz, bagaimana kalau ada orang yang tidak mau umroh karena takut ada balasan dosa nantinya ditampakkan di tanah suci? Jazakallahu khair Ustaz. Ini salah satu yang sering kita dapatkan dari orang yang mau berangkat haji, mau berangkat umroh. Ada ketakutan pergi haji, ada ketakutan pergi umroh. Karena takut dosa-dosanya di Indonesia dibalas Allah di Mekah. Dan kita pernah bertemu dengan orang yang seperti ini. Mau pergi haji, udah daftar. Sudah ikut manasik. Tapi di dalam manasik itu istrinya mendatangi, Ustadz saya minta nasihat sedikit sebentar pada waktu. Ya silahkan. Beliau mengatakan suami saya sampai sekarang sebenarnya masih maju mundur mau berangkat. Walaupun sudah daftar, saya yang keras mengajak dia daftar. Tapi dia masih mau maju mundur untuk berangkat haji. Kenapa? Karena dia takut katanya. Takut kenapa? Takut dosa-dosanya di sini dibalas di selama di Mekah. Minta nasihatnya Ustaz. Ya sudah, kita panggil si bapaknya. Saya dengar dari ibu begini-begini, apakah benar? Jawabannya, benar Ustaz. Saya nasihati panjang lebar dalam masalah ini. Dan setelah itu, tak lama setelah itu istrinya menghubungi. Setelah selesai manasik, terima kasih Ustaz, sudah tenang beliaunya, sudah yakin berangkat tahun ini. Padahal sudah manasik itu. Disebabkan punya keyakinan bahwa setiap orang yang berdosa kalau pergi ke sana, di sana dibalas hingga pulang-pulang mendapatkan balasan atas dosa-dosa yang dia lakukan di Indonesia. Tidak demikian juga. Kalau demikian adanya, maka mungkin kebanyakan orang Indonesia yang pergi haji nggak pulang. Kalau demikian adanya, kemungkinan mayoritas orang Indonesia yang pergi haji tidak pulang atau pulang bonyok-bonyok, lebam-lebam, patah tangannya dan semacamnya. Tapi terbukti jemaah haji Indonesia berangkat, pulang, ya yang wafat karena sakit dan yang lainnya normali berangkat, meninggal di sana normal karena penyakit dan yang lainnya. Tapi bukan karena disebabkan pembalasan Allah tabaraka wa ta'ala dosa dan kesalahan. Dan ini salah satu tipuan syaitan untuk manusia tidak berangkat ke Mekah dan minta ampun kepada Allah di Mekah. Di tempat yang paling suci dalam syariat kita. Dalam syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kepada saudaraku yang punya rasa takut itu jebakan syaitan. Supaya Anda tidak berangkat ke Ka'bah. Minta ampun kepada Allah. Di sana lebih hadir hati untuk minta maaf kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Dan mudah-mudahan pulang dari sana lebih bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Anda tidak ingin panjang lebar dalam bab ini karena butuh bertemu langsung dengan orangnya untuk memberikan nasihat-nasihat yang Anda punya beberapa nasihat penting untuk orang ini, tapi enggak tempatnya untuk disebut di sini. Wallahu a'lam. Nah. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya. Semoga yang bertanya bisa paham dari jawaban Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustadz, apakah boleh mendetailkan pujian-pujian pada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam doa? Dan ini katanya akan ada efek doa kita cepat dikabulkan Ustadz. Syukran Ustadz. Nah, detailkan pujian-pujian kepada Allah di dalam berdoa. Allah suka mendengarkan pujian daripada hambanya. Maka di saat kita mendetailkan pujian-pujian, memperbanyak pujian-pujian kepada Allah Tabaraka wa ta'ala sebelum berdoa, ini adalah amalan yang baik. Nah, baik, jazakallah khairan Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah kita melakukan meditasi agar kita lebih tenang, juga akan lebih fokus serta khusyuk dalam ibadah? Karena salah satu inti dalam meditasi adalah melatih konsentrasi Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz. Orang yang tidak bisa khusyuk di dalam sholat tidak akan bisa khusyuk di dalam yang manapun. Dan tidak akan ada cara yang lebih daripada sholat. Tidak akan ada cara yang lebih daripada menenangkan hati dengan sholat. Itulah dalam agama kita.
Maka tidak ada cara-cara lain dalam agama kita untuk mendatangkan ketenangan dan ketentraman jiwa lebih daripada mengarahkannya kepada Allah. Bukan dengan kaedah-kaedah yang dibuat oleh manusia, dengan cara-cara yang dibuat oleh manusia. Maka belajarlah Anda mengarahkan hati Anda kepada Allah di dalam sholat. Dan itulah dia ketenangan dan ketentraman jiwa yang telah dihasilkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya, Ustaz, bagaimana sikap kita dari orang-orang yang mengatakan jika kita berdialog dengan mereka berkata jangan bawa-bawa agama terus dalam semua urusan. Ini kan bukan soal agama, padahal ini soal dunia. Barakallahu fiik Ustaz. Wallahu alam, tergantung kondisi dan situasi diskusi. Situasi diskusi bicara apa? Kalau murni urusan dunia, ya urusan dunia. Dan mungkin tepat perkataan dia jangan bawa-bawa agama terus, ini kan urusan dunia. Mungkin tepat perkataan dia. Kalau diskusinya murni apa? Murni dunia. Jadi memang tak sulit juga untuk menjawab pertanyaan ini, karena memang kita harus lihat bahasan diskusinya apa dan pembicaraan diskusinya apa. Kalau kita sedang bicara rumus membuat helikopter misalnya, ya tentu urusannya urusan helikopter. Urusannya urusan mobil, urusan otomotif. Allahu a'lam, Anda tidak terlalu bisa menjawab pertanyaan ini karena memang sesuai dengan situasi dan kondisi. Dan kalau orang yang berbicara agama tidak pada tempatnya, tidak pada situasi dan kondisi yang baik, itu juga bisa berpengaruh kepada tadzkirnya, itu tidak pada tempatnya. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah mengatakan, fadzakir in nafa'ati dzikra, berikan tadzkir ketika tadzkir itu mendatangkan manfaat. Artinya pilih-pilih waktu, pilih-pilih tempat, pilih-pilih, tidak serampangan situasi dan kondisi untuk menyampaikan agama Allah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya, Ustaz, karena rindu dengan anaknya, seorang ayah menggunakan teknologi AI Ustaz untuk bisa bicara langsung kembali dengan anaknya. Sekedar info, teknologi ini bisa membuat seseorang itu tampak nyata dan berbicara seperti semasa ia hidup. Syukran Ustaz. Ada kenikmatan dan kemuliaan dalam kepalsuan. Tidak akan ada kenikmatan, tidak akan ada kemuliaan dalam kepalsuan. Dan yakinlah, itu tidak akan mengobati rasa rindu, justru mempertambah kerinduan. Ana yakin dan percaya itu bukan mengobati, justru memperparah kerinduan itu. Mungkin terobati sesaat, namun kerinduannya semakin parah, sehingga akhirnya ketagihan dengan teknologi-teknologi seperti itu. Tapi itu jelas-jelas palsu kan? Jelas-jelas pembohongan, jelas-jelas dusta, dan Anda merasa nyaman saja didustai, dibohongi. Kan aneh itu. Maka tidak ada kemuliaan apapun dalam kepalsuan. Agama kita ini agama real, hak, apa adanya, nyata dalam kehidupan. Itu yang benar. Adapun hanyut dalam hal-hal yang dia adalah kepalsuan, maka itu kebodohan. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Kita ke Bekasi, hamba Allah mau bertanya. Bismillah Ustaz, bertanya, bolehkah kita berpendapat ada kebaikan pada agama lain? Apakah akidah ini syirik Ustaz? Syukran Ustaz. Kalau maknanya adalah memuji agama itu salah. Kalau maknanya adalah memuji agama itu salah. Untuk memujinya
dan menjadikannya terlihat mulia, salah. Karena yang benar itu adalah walaupun ada kebaikan yang mereka serukan, namun kebatilannya berlipat ganda. Mereka tidak percaya akhirat, tidak percaya surga, tidak percaya hari berhisab, tidak percaya Allah. Mereka menyamakan Allah dengan batu, menyamakan Allah dengan api, menyamakan Allah dengan makhluk-makhluk yang tidak jelas. Maka tunjukkan kebatilan bukan sesuatu yang memuliakan. Wallahu alam. Dan seluruh kemuliaan yang Anda anggap baik, Anda menganggapnya baik di agama itu, tidakkah di dalam agama Anda ada dengan yang lebih sempurna daripada yang ada dalam agama orang itu? Kenapa tidak agama Anda angkat, Anda muliakan, Anda tampilkan ke permukaan? Namun kalau hanya berbicara dalam kondisi bahwa semua mengajak kepada menjalin hubungan baik sesama manusia, di Islam ada, di luar Islam juga ada, hanya sekedar itu, begitu saja, maka tidak untuk memuliakan, mengagungkan, maka wallahu alam terlihat tidak masalah, akan tetapi tidak untuk mengagungkan agama tersebut. Akan tetapi ketahuilah saudaraku bahwa di dalam agama Anda kebaikan itu ada dan lebih sempurna. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Satu pertanyaan terakhir sepertinya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya Ustaz, bagaimana bila berzikir sebelum tidur tapi dalam keadaan junub Ustaz? Apakah boleh membaca ayat-ayat Al-Quran seperti ayat kursi, ayat terakhir surah Al-Baqarah dan semacamnya? Jazakallahu khairan Ustaz. Junub penghalang untuk beribadah, baik zikir apalagi membaca Al-Quran. Kenapa? Karena junub manusia punya kemampuan untuk segera lepas darinya. Maka Nabi SAW tidak berzikir pada saat junub. Nabi SAW tidak berzikir pada saat junub sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa taala memudahkan kita untuk belajar sesuatu tentang Allah dan mengamalkannya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk mengenal Allah dan mendekat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik, jazakallah khairan untuk pertemuan kita untuk hari ini dan juga ilmunya. Semoga Allah mudahkan di pertemuan berikutnya kita akan bersama guru kita kembali. Sebelum kita tutup kajian, sedikit informasi untuk antum semuanya, kaum muslimin, kaum muslimat, bahwa kebutuhan atau progres pembangunan Masjid Al-Hijrah itu di kebutuhan granit lantai 1 ruang salat ikhwan itu sudah terpenuhi sebesar 1,4 miliar. Alhamdulillah sudah terpenuhi. Dan saat ini kita sedang melakukan progres pembangunan berlanjut ke rooftop itu dengan total kebutuhan 8,7 miliar dan sudah terkumpul alhamdulillah itu sebanyak 739 juta rupiah. Dan kita masih membuka kesempatan untuk seluruh kaum muslimin untuk berdonasi guna melakukan proses pembangunan Masjid Al-Hijrah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita bisa menikmati sholat di lantai 2 dan juga rooftop dengan sempurna insya Allah. Baik, kita akhiri kajian untuk hari ini. Afwan untuk semua kata nakilah bicara. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.